Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai kedalaman Alkitab. Dan malam ini kita sama-sama akan belajar mengenai apakah Yesus adalah Tuhan. Sebuah judul yang terasa sangat aneh, bukan? Karena kita, khususnya jemaat GBI Keboncai, pasti yakin dan percaya Yesus adalah Tuhan. Karena ini merupakan suatu doktrin atau landasan kepercayaan kita di dalam kekristenan kita. Lalu mengapa malam ini saya membahasnya? Karena akhir-akhir ini terutama di medsos banyak sekali orang di luar Kristen sana yang mempertanyakan hal tersebut. Karena mereka merasa janggal kalau Yesus sebagai Tuhan, orang Kristen kok bisa mati? Bukankah seharusnya sebagai Tuhan Yesus itu harus berkuasa, harus perkasa, harus yang maha segala-galanya? Ya, kita harus memaklumi pikiran mereka karena mereka tidak mengerti, apalagi mendalami agama Kristen. Mereka tidak mengerti juga tentang konsep keselamatan di dalam kekristenan. Dan ini nanti juga akan kita bahas, tetapi pada kesempatan yang lain. Demikian juga ada segelintir orang yang mengaku Kristen, tetapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau ditanya apakah mereka percaya kepada Yesus, maka mereka akan menjawab, iya, mereka percaya. Tetapi kalau pertanyaan itu dikejar lagi pada mereka, apakah mereka percaya Yesus sebagai Tuhan, maka jawabannya pasti berbeda. Ya, mereka akan mengatakan, oh Yesus itu mereka percaya hanya sebagai Tuhan, hanya sebagai anak Allah, hanya sebagai panglima malaikat, dan seterusnya. Dan mengenai hal ini juga nanti akan kita bicarakan pada kesempatan yang lain. Pada adanya COVID sekarang 19 ini, banyak sekali umat Kristen yang tidak bisa melakukan ibadah tatap muka, sehingga ini mengganggu iman percaya mereka. Ada yang memang tidak bisa bergereja karena adanya peraturan pemerintah atau larangan pemerintah atau kondisi tertentu sehingga mereka tidak dapat pergi beribadah. Tetapi bagi mereka yang malas, tentu ini berbahaya. Ya, kalau disuruh beribadah tatap muka, maka jawabannya adalah yang penting kan kita percaya kepada Yesus. Memang kelihatannya masuk akal ya jawaban tersebut, atau kelihatannya kalau kedengarannya baik gitu. Tetapi kalau kita dalami lagi, ternyata tidak cukup kalau kita hanya percaya kepada Tuhan di dalam mulut kita saja. Ya, karena setan pun percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan mengenai hal ini. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi jelas pada ayat tersebut mengatakan bahwa setan atau iblis pun percaya kepada Allah yang esa. Jadi kalau kamu hanya mengatakan di mulut saja bahwa kamu percaya, jelas itu tidak cukup. Karena setan iblis pun mengatakan hal yang sama. Jadi apa perbedaan antara kita yang percaya dengan iman dengan mereka yang hanya percaya di dalam mulut saja? Kita yang percaya dengan iman itu berarti kita harus berbakti kepada Tuhan kita. Kita harus melakukan firman-Nya. Kita harus mengasihi Dia dan seterusnya. Dan mengenai hal ini juga nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Ayat lainnya kita lihat di Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ya, sebelum kita membahas atau saya membahas, maka saya ingin dulu memberikan satu ayat pengertian tentang anak Allah, yaitu di Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Ya, saya ulangi lagi, Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian
menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi jelas ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ya, Bapa maupun Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini bukan berarti Yesus lebih rendah kedudukannya daripada Bapa, apalagi mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Juga dengan memakai ilustrasi yang konyol, misalnya apakah anak presiden itu adalah presiden, atau apakah anak menteri itu adalah menteri. Ya, lalu saya juga bisa membalas dengan ilustrasi yang konyol. Apakah anak gunung itu bukan gunung? Apakah anak harimau itu bukan harimau? Ya, jadi marilah kita jangan berdebat kusir, tetapi dengan berdebat kusir dengan memasukkan analogi yang keliru, tetapi jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab jelas mengatakan bahwa anak Allah itu sama dengan Allah. Itulah sebabnya banyak orang Farisi, orang Saduki maupun ahli-ahli kitab orang Yahudi marah ketika Yesus mengatakan dia adalah anak Allah. Sebab di mata mereka atau di dalam pengertian mereka, anak Allah itu sama dengan Allah. Dan ini merupakan suatu penghujatan terhadap Allah. Itulah sebabnya sering kita baca di Alkitab, Yesus ingin dibunuh. Alasannya yang tadi saya katakan, karena menghujat Allah. Ini yang dimaksud dengan Yohanes 5 ayat 18 tadi. Jadi setan pun tahu bahwa anak Allah itu sama dengan Allah. Makanya di akhir Matius 8 ayat 29 dikatakan, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Artinya menyiksa dalam kalimat tersebut jelas ini berhubungan dengan penghakiman akhir. Siapa yang dapat melakukan penghakiman akhir terhadap setan? Jelas hanya Tuhan yang bisa dan yang berkuasa dan yang dapat melakukannya. Jadi hati-hati ya jemaat Tuhan yang terkasih. Kita sering mengatakan bahwa yang penting kita percaya kepada Yesus. Jadi saya pikir suka atau tidak suka, kita harus sedikit mempelajari atau mendalami atau mengerti firman Tuhan dengan baik, ya, lengkap agar iman percaya kita itu kokoh dalam keadaan apapun juga. Kembali kepada pokok persoalan kita, apakah Yesus itu adalah Tuhan? Untuk membahasnya karena keterbatasan waktu, saya akan membaginya menjadi 2 sesi. Yang pertama yaitu kita akan membahasnya menurut waktu di dalam kitab Perjanjian Lama, dan sesi yang berikutnya kita akan membahas dalam waktu Perjanjian yang baru. Memang untuk menerangkan Yesus adalah Tuhan, tidak banyak ayat yang menceritakan hal tersebut di dalam Perjanjian Lama. Tetapi sebaliknya jika kita lihat di Perjanjian Baru, amat sangat banyak ayat-ayat yang menunjang, yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kita akan melihat di dalam kitab Perjanjian Lama yang menunjukkan keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Yang pertama yaitu Yesus yang menciptakan dunia ini. Kita lihat di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ayat ini jelas menceritakan peristiwa pada hari penciptaan, di mana roh Allah melayang-layang dan Allah berfirman. Inilah konsep daripada Allah Tritunggal. Ya, kata firman di sini jangan hanya diartikan sebagai Allah berkata, tetapi harus juga diterjemahkan sebagai firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Karena jelas tadi dikatakan dalam ayat tadi bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya bahwa sebelum alam semesta ini ada, Yesus telah ada, yaitu yang berupa firman. Ya, firman. Kemudian firman atau Yesus itu menjadikan segala sesuatu. Artinya semua yang ada di dalam alam semesta ini beserta dengan segala isinya adalah ciptaan Yesus. Kemudian ayat yang kedua kita lihat di Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat ini memperkuat pendapat tadi bahwa Yesus atau Ia adalah
ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Artinya sebelum ada penciptaan, Yesus terlebih dahulu ada. Dan arti segala sesuatu di dalam Dia artinya semua ciptaannya itu takluk atau tunduk kepada penciptanya, yaitu Yesus. Atau dengan kata lain, Yesuslah yang berkuasa atas semua ciptaannya. Kalau Yesus bukan Tuhan, bagaimana Yesus dapat menciptakan alam semesta ini dan segala isinya serta berkuasa? Ya, jadi mari kita dalami Alkitab kita dengan baik dan benar. Kita lihat lagi di Wahyu 1 ayat 17c. Lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Ayat tersebut juga memperkuat tadi pendapat dua yang tadi yang sudah kita bahas, yaitu Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Apa maksudnya yang awal? Dialah Alfa, artinya awal. Yesuslah yang memulai segala sesuatu yang ada sebelum tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini. Ya, sedangkan yang akhir atau omega itu berarti jika nanti alam semesta ini lenyap, maka hanya tinggal Yesus saja. Ini menggambarkan suatu kekekalan yang hanya dipunyai oleh Tuhan. Tidak ada sosok apapun di dunia ini yang mempunyai kuasa seperti Yesus sebagai Tuhan yang dapat hidup kekal. Ya, jadi dengan ayat tadi sudah jelas lah bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu Kristofani yang menjadi Melkisedek. Saya sengaja memakai sedikit istilah supaya jemaat Tuhan yang terkasih juga jangan sampai nanti kalau ada orang yang datang mengajarkan pengajaran yang lain, mereka memakai sedikit istilah kemudian jemaat Tuhan merasa wah iya nih orang ini hebat, kita harus percaya. Ya, jadi sebaiknya kita juga menambah wawasan kita dengan berbagai istilah yang berhubungan dengan keagamaan tentunya. Jadi saya ulangi lagi, Kristofani adalah Kristus yang berubah bentuk atau menjelma. Ya, sedangkan kalau Allah Bapa yang berubah bentuk itu disebut dengan Theofani. Ya, jadi arti daripada Kristofani menjadi Melkisedek artinya Yesus berubah menjadi Melkisedek. Mengapa saya dapat menarik kesimpulan seperti itu? Karena kalau kita lihat asal usulnya di Alkitab tertulis dalam Ibrani 7 dari ayat 1 sampai 10. Namun saya hanya mengutip beberapa ayat saja yang penting. Kita lihat misalnya di Ibrani 7 ayat 3. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Dikatakan bahwa tadi Melkisedek itu tidak mempunyai ayah, tidak punya ibu, tidak bersilsilah, tidak berawal dan tidak berakhir. Jelas ini tidak berbicara tentang manusia biasa. Karena kalau manusia biasa pastilah dia mempunyai bapak, ibu, serta silsilahnya dan seterusnya. Tetapi kalau Yesus yang adalah Tuhan dan berubah menjadi Melkisedek, jelas tidak ada seorang pun yang mampu mencari asal usulnya. Ya. Ingat ya, pada waktu itu firman belum memang menjadi manusia. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Yohanes. Kemudian dikatakan bahwa Melkisedek dijadikan sama dengan anak Allah dan menjadi imam sampai selama-lamanya. Artinya ini juga tidak berbicara tentang manusia, tetapi lebih berbicara tentang Yesus. Karena ia dikatakan sama dengan anak Allah. Kita tahu semua bahwa Yesus hanya satu-satunya itu anak Allah, ya, dan akan menjadi imam selama-lamanya. Artinya Yesus merupakan imam yang kita yang kekal, yang tidak akan mati, yang tidak akan punah karena waktu. Ya, siapa lagi yang dapat menjadi kekal kalau bukan Tuhan? Kemudian di Ibrani 7 ayat 2. Kepadanya pun Abraham memberikan persepuluhan dari semuanya. Menurut arti nama Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran, ya, dan juga raja Salem dan yaitu raja damai sejahtera. Ya, jadi kalau Abraham memberikan persepuluhan maka pastilah Abraham tahu bahwa yang dihadapi ini bukan imam biasa, ya kan? Pasti imam yang luar biasa, ya. Atau disebut juga Melkisedek ini disebut raja kebenaran. Bukankah Yesus juga adalah raja kebenaran?
ya, atau yang biasa disebut dengan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Melkisedek disebut dengan Raja Salem atau damai sejahtera. Itulah gelar daripada Yesus. Jadi semua informasi itu jelas mengerucut kepada sosok yang disebut dengan Yesus, dan itu sebagai Tuhan. Yang ketiga, nubuat Nabi Yesaya. Ia akan disebut Immanuel, Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Inilah nubuat tentang kelahiran atau kedatangan daripada Yesus di bumi. Yang jelas, garis bawahi adalah dia Immanuel. Ya, dalam Alkitab ditulis dengan D huruf besar, I huruf besar. Jadi kita sebagai pembaca sudah pasti tahu bahwa kalau diberikan huruf besar itu berarti menyatakan atau menunjukkan diri Tuhan. Saya rasa anak-anak sekolah minggu juga pasti tahu ya, ketika mereka diajarkan bagaimana cara membaca atau mengartikan berbagai perkataan di dalam Alkitab. Immanuel artinya Allah bersama dengan kita. Ya, kata ini terdiri dari dua kata, yaitu kata Ibrani maksud saya, yaitu Imanu yang berarti beserta kita, dan El artinya Allah, jadi Allah beserta kita. Jadi berdasarkan arti yang atau kata yang terkandung di dalam itu saja sudah menyatakan unsur Allah. Ya, dan seperti kita ketahui bahwa nubuat yang ditujukan untuk kelahiran Yesus pada kitab atau pada ayat ini. Jadi asal muasal daripada penggunaan L itu adalah untuk menyatakan hadirat Allah atau Allah itu sendiri atau sesuatu sifat dari Allah, ya, yang berasal dari kata Eloah yang dalam bahasa jamaknya ditulis Elohim. Ya, banyak kata yang memakai L yang menyatakan Allah, misalnya El Shaddai yaitu Allah Maha Sanggup. Elohim bentuk daripada kata Allah tadi, ya. El Roy Allah yang melihat aku. El Olam, Tuhan yang kekal. El Elyon, Allah yang maha tinggi, dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan, setiap nama pemberian Allah itu pastilah mengandung maksud-maksud tertentu. Sama seperti Abraham berubah menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarai, Yakub menjadi Israel, dan seterusnya. Jadi sekali lagi ketika kita membaca Alkitab, hendaklah kita mempergunakan hikmat dan pengetahuan yang sudah kita dapatkan dari dalam Alkitab. Ya, untuk itu kita harus mencernanya kalimat itu baik-baik sehingga kita dapat membacanya dengan baik, mendapatkan pengertian yang baik. Ya, artinya kalimat itu juga harus mendapat pengertian yang terbaik. Maksudnya apa pengertian terbaik? Yaitu pengertian yang didapat harus selaras dengan kalimat-kalimat yang lain yang terdapat di dalam Alkitab. Jadi bukan hanya kalimat satu dengan kalimat di atas atau di bawah, atau ayat di atas atau ayat di bawah, atau pasal satu dengan pasal yang lain, tetapi harus menunjukkan keselarasan daripada semua ayat yang ada di dalam Alkitab. Ya. Keempat, nubuat Nabi Yesaya tentang kedatangan Yesus adalah Allah yang perkasa. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, jadi dalam ayat tersebut bagi yang mengerti tentu pasti mengartikannya ini adalah nubuat untuk Yesus. Jadi jangan ditafsirkan ke hal-hal yang lain yang aneh-aneh. Bagi orang Kristen yang baik tentu akan mengerti dan mengatakan bahwa semua perkataan yang tertulis di dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, artinya Allah yang mengatakannya. Jadi tidak perlu perkataan Allah itu harus langsung keluar dari mulut Allah. Lagi-lagi ini adalah suatu doktrin atau landasan iman kepercayaan kekristenan. Jadi kalau orang yang tidak percaya Alkitab dari perjanjian baru dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu sebenarnya mereka bukan orang Kristen. Ya, jadi kalau orang Kristen dia harus mengakui bahwa Alkitab atau kitab Injil itu adalah firman Tuhan seluruhnya.
ya, kita akan berkonsentrasi pada kalimat yang tadi saya sebutkan. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, jadi nanti dikatakan Yesus akan disebut dengan kalimat-kalimat atau kata-kata tadi. Arti penasihat yang ajaib adalah bahwa Yesus sanggup untuk memberikan nasihat kepada kita tentang semua permasalahan kehidupan kita. Dan pasti hasilnya adalah untuk kebaikan kita atau untuk keselamatan kita. Yesus lain dengan penasihat-penasihat lain atau penasihat dunia yang lain. Siapapun dia, bagaimanapun hebatnya mereka, baik itu penasihat presiden, penasihat keuangan yang terkenal, penasihat apa-apa dan seterusnya, ya. Ini Yesus makanya lain. Ya, Yesus dapat memberikan nasihat yang bahkan tidak mungkin terpikirkan oleh manusia. Nanti di dalam perjanjian baru kita akan banyak melihat bahwa nasihat-nasihat yang Yesus berikan sebagai jawaban atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh manusia itu dengan jawaban-jawaban yang menakjubkan banyak orang. Kemudian yang kedua yaitu Allah yang perkasa. Jadi kalau Alkitab secara jelas dan gamblang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa, apa hak manusia sebagai ciptaannya kemudian mereka memungkirinya, menolaknya? Tidak ada. Ya kan, masa sebagai ciptaannya kamu menolak firman Tuhan? Ya, jadi kalau yang mau tetap berpegang pada prinsip Yesus bukan Tuhan, ya susah itu memang ya. Yang penting sebagai jemaat Tuhan yang baik, yang membuka pikiran, tentu kita akan menerima Yesus sebagai Tuhan. Udah banyak sekali paparan yang sudah saya katakan tadi. Ya, jadi jangan hanya mengambil 1, 2 ayat, 3 ayat terus membentur-benturkan dengan ayat yang lain. Nanti kalau kita lihat di perjanjian baru, mungkin puluhan atau mungkin ratusan ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan. Ya. Jadi jelas dikatakan bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Apa arti Allah perkasa? Allah yang mempunyai kekuatan yang dahsyat, yang tidak akan mampu siapapun untuk menahannya, apalagi mengalahkannya. Ya, sekali lagi kalau ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan tetapi tidak berkuasa, jelas ini ada kekeliruan yang sangat fatal. Atau kalau boleh saya memakai bahasa yang agak keras, mereka sudah sesat. Alkitab sudah secara gamblang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Ya, apalagi yang tadi saya kaitkan dengan pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Di mana Yesus adalah pencipta alam semesta ini. Bagaimana kalau Yesus itu bukan Tuhan, dia mampu melakukan berbagai hal yang telah tadi kita bahas. Ya, kemudian yang kedua yaitu Bapa yang kekal, terus juga B-nya Bapa besar. Jadi kalimat ini juga secara terang menderang menyatakan bahwa Yesus nanti disebut adalah dengan Bapa yang kekal. Jadi inilah konsep sekali lagi Allah Tritunggal, di mana Yesus Bapa dan Roh Kudus adalah sama jika dikaitkan sebagai Allah, sedangkan bukan jika dikaitkan dengan pribadinya. Ya. Jadi dialah Bapa yang kekal selama-lamanya. Yang kekal itu apa? Sifat daripada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini kecuali Tuhan. Ya, yang terakhir, Raja Damai. Seringkali Yesus dikatakan sebagai Raja Damai atau Raja Shalom. Ya, artinya Yesus merupakan tertinggi dari kerajaan damai. Bukankah pengajaran Yesus itu mengajarkan kedamaian, yaitu mengasihi? Jadi dengan adanya pembahasan ini diharapkan jemaat Tuhan lebih mengerti tentang kehadiran Yesus di dalam perjanjian lama dan nubuat-nubuat yang dibuat oleh berbagai nabi untuk menyatakan kedatangan Yesus di dunia ini. Ya, jadi jangan juga kita terlalu dibebani harus ada ayat yang menyatakan secara harfiah, yaitu bagi mereka yang baru membaca Alkitab dalam taraf-taraf membaca, tidak bisa menyelami Alkitab secara dalam, ya kan? Buat mereka Alkitab itu ya di luar, tapi buat kita Alkitab adalah harta terpendam. Yesus mengatakan atau Alkitab mengatakan firman Tuhan adalah seperti harta yang terpendam. Artinya apa? Kalau tidak digali dia tidak tahu bahwa itu bukan harta. Ya kan, setelah kita gali
baru kita tahu, oh ini harta. Apa artinya harta? Sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Ya, demikianlah pembahasan firman Tuhan pada kesempatan ini, dan kita akan berjumpa dalam program yang sama dengan topik yang sama, tetapi saya akan membahasnya di dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.